Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Fitri Nurhayati NIM 12204193033, 2. Alvina Nur Amalia NIM 12204193044, 3. Muhammad Riyadi Apriliawan NIM 12204193054, dan Mila Maurisa NIM 12204193175. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi elips pada bidang X, OY diputar mengelilingi sumbu X. Ini terdapat pada bab 4 geometri analitik ruang. Kemudian submateri yang akan kami jelaskan yaitu mengenai pengertian elips, persamaan elips, persamaan elipsoida putaran dengan sumbu putar sumbu X dan sumbu Y, dan contoh soal. Yang pertama mengenai pengertian elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu yang diketahui adalah tetap atau konstan. Kemudian persamaan elips. Ini adalah persamaan elips pada bidang X, OY berbentuk Z sama dengan 0, X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi nanti bentuk umum persamaan elips adalah seperti ini pada bidang X, OY. Selanjutnya, persamaan elipsoida putaran dengan sumbu putar sumbu X dan sumbu Y. Persamaan elips pada bidang X, OY berbentuk Z sama dengan 0, X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini sudah saya sebutkan di slide awal tadi. Yang ini persamaan elips. Misalkan T, X0, Y0, Z0 sebarang titik pada elips, maka harus dipenuhi Z0 sama dengan 0, X0 kuadrat per A kuadrat ditambah Y0 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi T ini tadi, dimana T tadi kan X0, Y0, Z0 disubstitusikan ke persamaan elips yang ini menggantikan X, Y, Z. Jadi persamaan elips yang awal ini tadi berubah menjadi persamaan yang ini, dimana ini harus dipenuhi untuk menyelesaikan persoalan nanti. Persamaan bidang yang melalui T dan tegak lurus sumbu X sama dengan X0. Ingat, jika sumbu X berarti sama dengan X0. Persamaan bola yang melalui titik T dan titik pusatnya di O adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat plus Y0 kuadrat plus Z0 kuadrat. Ini mengapa ruas kanan dan kiri bisa sama? Karena kan tadi titik T ini kan X0, Y0, Z0. Jadi ruas kiri dan kanan bisa sama. Jadi persamaan lingkaran yang dilalui T adalah X sama dengan X0 dari yang diketahui ini. Kemudian X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat plus Y0 kuadrat plus Z0 kuadrat dari yang diketahui yang ini. Dengan mengeliminasi X0, Y0, Z0 diperoleh persamaan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat plus Z kuadrat plus maksudnya per B kuadrat sama dengan 1. Dari bentuk ini bisa berubah jadi ini, kita bisa mengubah jadi bentuk ini karena kita mensubstitusi kemudian mengeliminasi nilai X0, Y0, Z0. Nah, dari mana X0-nya? X0 bisa menjadi X dari yang ini. Kemudian Z0 bisa menjadi 0, Z0 sama dengan 0. Kemudian kita juga bisa memperoleh nilai Y0 dari mengubah bentuk yang ini nanti. Kita bisa memperoleh Y0 kuadrat sama dengan berapa gitu. Jadi kita nanti bisa mensubstitusikan ke penyelesaian nanti. Ini adalah persamaan elipsoida putaran dengan sumbu putar sumbu X. Ingat, ini adalah persamaan di sumbu X.
Beda lagi nanti dengan yang di sumbu Y, ada sedikit perbedaan. Jika sumbu putarnya sumbu Y, maka persamaan elipsoida diperoleh sebagai berikut. Persamaan elips yang diputar Z sama dengan 0, X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat plus per B kuadrat sama dengan 1. Ini sama seperti yang di awal tadi dari persamaan elips. Misalkan T, X 0, Y 0, Z 0 sebarang titik pada elips, maka harus dipenuhi Z 0 sama dengan 0, X 0 kuadrat per A kuadrat plus Y 0 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini kita mensubstitusikan nilai X 0, Y 0, Z 0 ke persamaan elips ini. Jadi persamaan yang harus dipenuhi adalah seperti ini. Persamaan bidang yang melalui T dan tegak lurus sumbu Y sama dengan Y0. Nah, ini perbedaan yang antara sumbu Y dan sumbu X. Kalau sumbu X tadi kan X sama dengan X0, kalau sumbu Y sama dengan Y0. Persamaan bola yang melalui titik T dan titik pusatnya di O adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat plus Y0 kuadrat plus Z0 kuadrat. Sama seperti yang di awal tadi. Yang sumbu X bentuknya juga sama, cuma yang membedakan yang ini. Jadi persamaan lingkaran yang dilalui T adalah Y sama dengan Y0 dari yang diketahui ini. Kemudian X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat plus Y0 kuadrat plus Z0 kuadrat dari yang diketahui ini. Lanjut, dengan mengeliminasi X 0, Y 0, Z 0 diperoleh persamaan X kuadrat plus Z kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi dari bentuk ini nanti kita bisa mensubstitusikan X0, Y0, Z0, kemudian kita bisa mengeliminasi sehingga nanti bentuk akhir dari persamaannya adalah seperti ini. Ini adalah persamaan elipsoida putaran dengan sumbu putar sumbu Y. Nah, ini perbedaannya. Kalau sumbu Y seperti ini, kalau sumbu X seperti ini. Ini Z-nya ada di sebelah sini. Kalau yang sumbu Y, Z-nya sebelah sini. Nah, ini adalah contoh gambar elipsoida. Kemudian contoh soal yang pertama. Suatu elips dengan persamaan Y sama dengan 0 dan X kuadrat plus 2Z kuadrat min 8 sama dengan 0 diputar mengelilingi sumbu X. Tentukan persamaan elipsoida putaran yang terbentuk. Dalam soal diketahui bahwa persamaan tersebut diputar mengelilingi sumbu X. Maka, untuk menentukan persamaan elipsoida, kita menggunakan aturan persamaan elipsoida putaran dengan sumbu putar sumbu X. Misal terdapat T yang memiliki titik X0, Y0, dan Z0 merupakan sebarang titik pada elips, maka harus terpenuhi Y0 sama dengan 0 dan X0 kuadrat plus 2Z0 kuadrat min 8 sama dengan 0. Kita akan menentukan nilai dari Z0, sehingga 2Z0 kuadrat sama dengan 8 min X0 kuadrat. Dan nilai dari Z0 kuadrat sama dengan 8 min X0 kuadrat per 2. Persamaan bidang yang melalui T dan tegak lurus dengan sumbu X sama dengan X0. Sedangkan persamaan bola yang melalui titik T dan titik pusatnya berada di O adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat plus Y0 kuadrat plus Z0 kuadrat. Jadi,
persamaan lingkaran yang dilalui T adalah X sama dengan X0 dan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat plus Y0 kuadrat plus Z0 kuadrat. Kemudian kita mensubstitusikan nilai X0, Y0, dan Z0 dari yang telah diketahui. Sehingga X0 kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat plus 0 plus 8 min X0 kuadrat per 2. Kemudian kita lakukan pengoperasian, sehingga diperoleh Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 8 min X kuadrat per 2. Lalu kita kalikan nilai 2 dengan ruas kiri, sehingga diperoleh 2Y kuadrat plus 2Z kuadrat sama dengan 8 min X kuadrat. Lalu kita kelompokkan seluruh variabel dari bagian kanan ke bagian kiri, sehingga diperoleh X kuadrat plus 2Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 8. Sehingga hasilnya adalah X kuadrat per 8 ditambah Y kuadrat plus Z kuadrat per 4 sama dengan 1. Jadi, persamaan elipsoida putaran yang terbentuk dari suatu elips dengan persamaan Y sama dengan 0 dan X kuadrat plus 2Z kuadrat min 8 sama dengan 0 dan diputar mengelilingi sumbu X adalah X kuadrat per 8 ditambah Y kuadrat plus Z kuadrat per 4 sama dengan 1. Selanjutnya, contoh 2 menentukan persamaan elipsoida putaran di sumbu Y. Soalnya, suatu elips dengan persamaan Z sama dengan 0, 9X kuadrat plus 4Y kuadrat sama dengan 36 diputar mengelilingi sumbu Y. Tentukan persamaan elipsoida putaran yang terbentuk. Penyelesaiannya, misalkan T, X0, Y0, Z0 sebarang titik pada elips, maka harus dipenuhi Z0 sama dengan 0, 9X0 kuadrat ditambah 4Y0 kuadrat sama dengan 36. Jadi, titik T, X0, Y0, Z0 ini disubstitusikan ke persamaan elips menggantikan X, Y, Z. Jadi, persamaan elips yang ini diubah menjadi ini. Ini harus terpenuhi. Kemudian, 9X0 kuadrat ditambah 4Y0 kuadrat sama dengan 36. Ini kedua ruasnya dikurangi dengan 4Y0 kuadrat. Menjadi 9X0 kuadrat sama dengan 36 min 4Y0 kuadrat. Kemudian kedua ruas dibagi dengan 9 menjadi X0 kuadrat sama dengan 36 dikurangi 4Y0 kuadrat dibagi 9. Persamaan bidang yang melalui T dan tegak lurus sumbu Y sama dengan Y0. Karena ini tadi kan di soalnya diputar mengelilingi sumbu Y, jadi di sini Y sama dengan Y0. Kalau yang di soal pertama tadi kan mengelilingi sumbu X, jadi X sama dengan X0. Lanjut, persamaan bola yang melalui titik T dan titik pusatnya di O adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat plus Y0 kuadrat plus Z0 kuadrat. Ini kedua ruas sama karena T tadi kan X0, Y0, Z0. Jadi keduanya sama. Jadi persamaan lingkaran yang dilalui T adalah Y sama dengan Y0 diperoleh dari persamaan bidang yang melalui T dan tegak lurus sumbu Y sama dengan Y0 ini. Kemudian X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat plus Y0 kuadrat plus Z0 kuadrat. Ini dari yang ini.
Kemudian dari nilai X0, Y0, Z0 yang sudah diketahui tadi disubstitusikan ke persamaan ini. Y tadi sama dengan Y0, Y sama dengan Y0 disubstitusikan. Kemudian X0 sama dengan 36 min 4 Y0 kuadrat per 9, ini disubstitusikan. Kemudian Y0 ini tetap Z0 kuadrat sama dengan 0, karena di sini kan Z0 sama dengan 0, 0 kuadrat sama dengan 0, jadi Z0 kuadrat sama dengan 0. Kemudian mengeliminasi Y0 kuadrat dulu, karena kedua ruas ini ada Y0, jadi ini bisa hilang. Jadinya X kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 36 min 4 Y0 kuadrat per 9. Selanjutnya X kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 36 min 4 Y kuadrat per 9. Ini tadi kan awalnya Y-nya kan sama dengan Y0. Kalau di sini sudah berubah jadi Y, karena kan tadi Y0 sama dengan Y. Jadi saya ganti agar X0, Y0, Z0 semua tereliminasi. Selanjutnya kedua ruas dikalikan dengan 9, jadi 9 kali X kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 36 min 4 Y kuadrat. Kemudian kedua ruas ditambah dengan 4Y kuadrat menjadi 9 kali X kuadrat plus Z kuadrat ditambah 4Y kuadrat sama dengan 36. Kemudian kedua ruas dibagi dengan 36. Ini kan 36 bagi 9 sama dengan 4. Jadi di sini penyebutnya adalah 4. X kuadrat plus Z kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat per 9. 36 dibagi 4 hasilnya kan 9. Jadi ini penyebutnya 9. 36 dibagi 36 sama dengan 1. Jadi persamaan elipsoida putaran yang terbentuk dari suatu elips dengan persamaan Z sama dengan 0, 9X kuadrat plus 4Y kuadrat sama dengan 36 yang diputar mengelilingi sumbu Y adalah X kuadrat plus Z kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, ini bentuknya sudah sama seperti persamaan umum yang saya jelaskan di awal tadi. Ini bentuknya sudah sama seperti ini, bisa dilihat. Dan berikut adalah soal latihan yang bisa dikerjakan oleh teman-teman. Ini ada 2 nomor menyangkut elipsoida sumbu putar sumbu X dan sumbu putar sumbu Y. Ini bisa dikerjakan untuk latihan agar lebih memahami materi pada subbab ini. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada kurangnya atau salah kata dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.